Hai Sobat Covi, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Hehehe, setelah tidak upload sekian lama, kali ini kita melanjutkan film Spiritual Sovereign atau Roh Pedang Terhebat yang telah kalian nantikan, yaitu part ke-21. Ayo, siapa nih yang sudah menunggu part terbaru ini? Pada part kali ini, kita akan membahas petualangan Cuyun dan murid-muridnya ke Lembah Chantian. Oh iya, sebelum itu di sini Mimin memanggil Cuyun dengan sebutan Loyun di beberapa adegan ya. Karena Cuyun ini kan sedang menyamar dengan identitas yang berbeda setelah meninggalkan kampung halamannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! 也休想苟活！之间的恩怨，我饱了。 Melanjutkan pada part sebelumnya, setelah Cui membantu Liu Xing, Chun kemudian berkata bahwa dia tidak peduli dengan masalah yang telah Liu Xing lakukan. Namun, di sini Cui berkata akan melindungi Liu Xing dari mereka. Mendengar hal itu, para tetua sekte itu pun tertawa dan meremehkan Cuyun. Mereka mengira Cuyun ini adalah bala bantuan untuk Liu Xing, dan mereka kemudian berniat menyerang Cuyun. Tak lama setelah itu, datanglah murid-murid Cuyun. Di sini, Lu Qingyo memberitahu bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah gurunya, sekaligus master pedang kehormatan dari Pavilion Wanjian. Lu Qingyo juga mengancam jika mereka berani menyentuh gurunya, maka mereka tidak akan selamat. Namun, salah satu tua di sana tidak percaya dengan omongan Lu Qingyo, dan dia tetap bersikeras akan menyerang mereka. Dan karena tetua itu ingin menyerang, Cui pun kemudian mengeluarkan serangannya. Dan di saat itu datanglah Chang Mian dan kawan-kawannya. Melihat hal itu, para tetua itu pun langsung percaya bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Luoyun, master pedang kehormatan Pavilion Wanjian. Dan mereka kemudian meminta ampun karena telah berbuat tidak hormat. Lalu Cui memerintahkan mereka untuk meninggalkan obat penawar untuk Liu Xing dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Dan setelah mendapatkan obat penawarnya, Cui kemudian memberikan obat itu ke Liu Xing agar Liu Xing bisa menyembuhkan racun di dalam dirinya. Karena di pas sebelumnya kan Liu Xing ini terkena racun dari serangan tetua tersebut. Di sini Liu Xing heran kenapa Cui membantunya, padahal sebelumnya mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Cuyun lalu berkata, walaupun mereka tidak saling mengenal, namun saat ia melihat Liu Xing terpojok, Liu Xing ini masih memiliki keberanian yang sangat besar. Dan hal itulah yang membuat Cuyun kagum dan ingin menolong Liu Xing. Lalu kemudian Cuyun dan kawan-kawannya bergegas pergi melanjutkan perjalanannya. Di saat Cuyun pergi, Liu Xing ini mengagumi kebaikan yang diberikan oleh Cuyun. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah tempat yang sudah dekat dengan lokasi nadi batu cahaya. Namun muridnya Cuyun ini khawatir, karena lembah Chantian ini sangatlah luas dan memiliki medan yang rumit. Dan selain itu, banyak juga binatang roh yang berkeliaran. Dan karena itulah, mengapa lembah Chantian ini terkenal dengan sangat berbahaya. Tapi, tak lama mereka disambut oleh petugas yang akan membantu mereka untuk mencari jalan menuju tempat nadi batu cahaya. Dan kemudian mereka pun pergi ke sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datang segerombolan binatang roh yang akan menyerang mereka.
Muridnya Cuyun yang bernama Leleng Fan langsung menyerang 3 serigala itu dengan kekuatan maksimalnya. Hasilnya ketiga serigala ranah roh bumi tingkat 6 itu langsung bisa dikalahkan. Dan di saat Leleng Fan ingin pamer kehebatannya, Jun kemudian malah mengomelinya karena seharusnya dengan 50% kekuatan Leleng Fan ia bisa mengalahkan serigala itu tanpa boros mengeluarkan tenaganya. Kemudian Jun memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Walaupun kedatangan mereka ini mencari pengalaman, tetapi murid-muridnya tidak boleh ceroboh melawan musuh yang lemah, karena jika melakukan kesalahan akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat. Dan setelah Cui menasehati murid-muridnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak berselang lama, tiba-tiba datang lagi segerombolan binatang roh yang berniat menyerang mereka lagi. Dan pada kesempatan kali ini, Cui membiarkan muridnya mencari pengalaman sekaligus memberikan arahan pada murid-muridnya tentang bagaimana melawan binatang roh tersebut. 刚备出第一操肉后， 暗望， Di tengah pertarungan Liu Qingyao, Kyujin sempat meremehkan dirinya. Ia berkata Liu Qingyao tidak akan bisa membunuh binatang roh tersebut. Tetapi dalam sekejap Liu Qingyao langsung membuktikan keahliannya. Dan seluruh binatang roh itu pun berhasil mereka kalahkan. 鬼面巨猿倒也不过如此。 Singkat cerita, malamnya mereka semua sudah sampai di lokasi Nadi Batu Roh Cahaya dan berada di dalam sebuah goa. Namun karena sudah malam dan sangatlah berbahaya jika masuk ke sana, mereka berniat beristirahat dulu dan akan melanjutkan esok harinya. Di saat sedang beristirahat, Chun dihampiri oleh Lu Qingyuan. Di sini, Lu Qingyuan berterima kasih kepada Cuyun karena atas bantuannya perjalanan kali ini bisa lancar. Dan di saat mereka sedang mengobrol tentang kekuatan milik Lu Qingyuan dan juga kemajuan adiknya, tiba-tiba terdengar suara gerombolan binatang roh yang sangat banyak. Melihat hal itu, Chang Mian dan lain-lainnya bergegas mengungsi untuk menghindari para binatang roh tersebut. Namun saat mereka semua sudah menaiki burungnya, tiba-tiba Gu Yuanqing menyadari kalau Leleng Fan dan Luling tidak ada bersama mereka. Dan salah satu murid di sana mengatakan dia melihat Leleng Fan dan Luling berjalan masuk ke dalam goa. Mendengar informasi itu, Tengking langsung mengejek muridnya Cuyun. Cuyun yang mendengar Tengking langsung terlihat kesal dan menatap Tengking dengan tajam. Kemudian, Chun dan dua muridnya lainnya langsung masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Chang Mian dan kawan-kawannya ingin segera pergi dari sini. Chang Mian lalu mengajak Lu Qingyuan dan Lu Qingyao untuk segera pergi dari sini, karena jika masuk ke sana sama saja dengan bunuh diri. Namun Lu Qingyao tidak mau pergi. Ia serta adiknya langsung pergi menyusul Cuyun. Saat itu, Chang Mian agak kesal karena Lu Qingyuan mengabaikannya. Dan setelah itu dia pun pergi. Di dalam goa, karena medannya sangat rumit, mereka kesulitan mencari Leleng Fan dan Luling. Lalu, Cui memiliki sebuah ide untuk membuat muridnya yang menemukan mereka sendiri. Cuyun kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk membuat murid-muridnya mengetahui keberadaan Cuyun. Di saat itu, ada seseorang yang memata-matai mereka. Lalu, tak lama datanglah Leleng Fan, Luling, dan sang petugas yang ternyata mereka sedang menjelajahi lokasi Nadi Batu Roh Cahaya ini dan tidak menyangka akan ada gelombang binatang yang menyerang. Lalu, setelah itu mereka pun berniat untuk pergi. Namun, saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ada sebuah serangan yang menyerang mereka. Ternyata yang menyerang itu adalah dua orang pembunuh yang tadi diam-diam memperhatikan Cuyun. Dan kemudian mereka pun menyerang lagi. Dan sang petugas penjelajah tewas terkena serangan tersebut. Dan setelah itu mereka pun menyerang Cuyun dan murid-muridnya.
Ternyata kedua orang itu kultivasinya berada di ranah roh surgawi tingkat 6. Sedangkan Chun hanya berada di roh bumi tingkat 9 dan murid-murid Chun juga lebih lemah dari kedua orang tersebut. Dan karena perbedaan kekuatan itu, Chun pun lalu memerintahkan muridnya untuk segera mundur. Namun mereka pun disusul oleh kedua pembunuh tersebut. Di sini, Chun menyadari kalau pembunuh tersebut bukanlah kultivator biasa, karena pedang yang digunakan setidaknya berada di tingkat 4. Dan setelah itu, pertarungan pun berlanjut.无法长时间维持醒魄之眼，快撤！ Di saat Chun sedang terdesak, tiba-tiba muncul seseorang yang membantu dirinya. Dan dia adalah Liu Xing. Liu Xing ini sebenarnya sudah cukup kuat. Kultivasinya sudah berada di ranah roh surgawi tingkat 4 dan pedang miliknya lebih cepat dibandingkan lawannya ini. Kemudian pertarungan pun berlanjut. Di sini sang pembunuh satunya lagi menyerang murid-muridnya Chuyun. Sedangkan yang satunya lagi melawan Chun dan Liu Xing. Namun walaupun Chun dan Liu Xing merupakan jenius tertinggi, sayangnya mereka tidak berada di dalam kondisi yang prima. Liu Xing masih terkena racun di dalam tubuhnya dan kultivasi Chun termasuk yang paling rendah di antara mereka. Sehingga hal ini menjadi kesempatan untuk sang pembunuh untuk menang. Dan menyadari kondisi yang terdesak ini, Chun kemudian meminta semuanya untuk berhenti. Chuyun kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dari sini, serta menyuruh Liu Xing untuk pergi menyembuhkan sisa racun di dalam tubuhnya. Mendengar itu, sang pembunuh tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut. Namun Chun berkata sebagai gantinya, Chun akan tetap di sini, dan misi mereka untuk membunuh Chuyun akan lebih mudah. Chuyun lalu berkata jika permintaan Chun ini tidak dipenuhi, maka misi mereka tidak akan berhasil. Sang pembunuh tentu saja tidak menghiraukan hal itu. Dan kemudian Chun pun mengeluarkan aura yang membuat pembunuh itu berpikir jika permintaan Chun tidak dipenuhi, maka misi mereka akan gagal. Dan karena itu sang pembunuh pun membiarkan murid-muridnya Chuyun pergi. Dan tersisalah Chun sendirian bersama para pembunuh tersebut. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Dan bagaimanakah keadaan Chuyun selanjutnya? Kita akan lihat di part selanjutnya ya. Apakah Chuyun akan kalah atau dia dapat mengembalikan keadaan terdesak ini? Kita akan lihat di part kedua, oke? Dan jika kalian suka, monggo di subscribe, like, serta di-share ke teman-teman kalian semua agar kami bisa terus menghibur kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!